Guys, orang ini namanya Haji Isam. Ia adalah pengusaha kelapa sawit, pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan yang dikenal tajir melintir. Kekayaan yang ia dapat adalah hasil menggeruk kekayaan alam Indonesia, which is fine, itu bisnisnya dia. Bakal garap proyek food estate di Papua, perusahaan milik Haji Isam pesan 2000 ekskavator dari Tiongkok senilai 4 triliun rupiah. Ini sekaligus juga memecahkan rekor sebagai pembelian ekskavator paling banyak di dunia. Pesanan ekskavator Haji Isam dari Tiongkok kayaknya udah nyampe nih di Merauke, Papua. Dan dengan ekskavator sebanyak ini, Haji Isam siap membabat habis dan menghancurkan 1 juta hektar hutan di Papua. Kalian lihat di sini, ekskavator milik Haji Isam sudah mulai memasuki hutan-hutan di Merauke, Papua, dan mereka siap membabat habis 1 juta lahan hutan di Merauke, Papua. Masyarakat adat Papua tentu menolak, tapi mereka bisa apa? Melawan sang pemilik modal yang mendapat legitimasi dari sang penguasa. Program food estate di Kalimantan saja sudah terbukti gagal total. Mereka malah mau melanjutkan kegagalan ini dengan membuka proyek lumbung pangan di Papua. Entah apa yang ada di pikiran pemerintah ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan Haji Isam ya. Haji Isam itu hanyalah seorang pengusaha di mana ketika dia dapat proyek dari pemerintah, dapat proyek dari Jokowi, dapat proyek dari Prabowo, dapat proyek dari Bahlil, ya dia senang-senang aja. Tapi bagaimana dengan dampak lingkungan? Bagaimana dengan kerusakan alam? Bagaimana dengan kerusakan ekosistem? Bagaimana nasib masyarakat adat yang terpinggirkan? Hal-hal tersebut tadi tidak pernah benar-benar dipikirkan oleh pemerintah kita. Yang ada di otak pemerintah kita hanya bisnis, bisnis, dan bisnis. Kita, rakyat Indonesia, sudah benar-benar muak dengan pemerintah Indonesia yang selama ini kerap membabat habis dan menggunduli hutan-hutan dengan dalih membuat ibu kota negara lah, dengan dalih proyek strategis nasional lah, dengan dalih bikin program food estate untuk ketahanan pangan lah. Seperti sebuah kisah yang selalu terulang. Pada akhirnya, hutannya habis dibabat, tapi pangannya tetap impor. Pak Mulyono, buat apa Anda berbicara panjang lebar di forum internasional tentang menjaga lingkungan, tentang zero emisi? Tapi faktanya, pemerintah di bawah kepemimpinan Anda sangat bengis dalam menghancurkan hutan-hutan di Indonesia.